Halo teman-temanku semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi-materi tentang hukum perdata internasional. Kita simak video selengkapnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Anggi Ramadan, NPM 1921010146 dari Universitas UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga. Yang terhormat Bapak Idrus Al-Ghifari, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum perdata internasional. Materi yang pertama yaitu pengertian hukum antar hukum. Definisi hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum nasional bukan internasional. Perkataan internasional pada HPI jangan dipandang bahwa HPI bersumber dari hukum internasional. Sifat internasionalnya adalah karena HPI mengatur masalah keperdataan dalam masyarakat yang di dalam hubungan itu mengandung unsur-unsur asing. Selanjutnya, istilah dan penyebutan. Hukum perdata internasional di Indonesia oleh Prof. Gao Gioxiong atau Gautama dipergunakan istilah hukum antar tata hukum atau hatah, yaitu di mana beberapa sistem hukum bertemu dengan posisi atau kedudukan sama atau azas equality. Yang selanjutnya cabang-cabang dari hatah. 1. Hatah intern atau pluralisme sistem hukum, terdiri dari hukum antar waktu atau HAW dalam praktek ditemukan dalam aturan peralihan. Yang kedua, hatah ekstern, yaitu hukum perdata internasional adanya unsur asing. Yang selanjutnya, D. Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Pengertian hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Hukum nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan azas-azas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Jadi hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat daripada pandangan hemonisme ini adalah bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hierarki. Materi selanjutnya, titik pertalian. Titik pertalian primer atau TPP ialah hal-hal dan keadaan-keadaan yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Titik pertalian primer inilah yang melahirkan hubungan-hubungan HPI. Jika tidak ada titik pertalian primer, maka hubungan hukum bersangkutan tidak merupakan hubungan hukum perdata internasional, melainkan hubungan intern belaka. Ada beberapa titik pertalian. Yang pertama, titik pertalian primer untuk HAG atau golongan rakyat, yang menentukan situs dari pihak atau para subjek hukum. Yang kedua, titik pertalian primer untuk HPI kewarganegaraan. Contohnya, seorang WNI menikah dengan WN Perancis dan WN RSC melangsungkan kontrak kerja dengan seorang WNI. Yang ketiga, bendera kapal titik pertalian primer untuk HPI. Misalnya, kapal bendera Panama menumpangnya turut berlayar di kapal warga negara Indonesia. Kapal itu juga berlayar di perairan Indonesia. Yang keempat, tanah sebagai titik pertalian primer untuk hukum antar golongan. Peranan tanah sebagai TPP hanya berlaku sebelum berlakunya UU PA tahun 1960. Setelah itu, ada unifikasi hukum tanah yang diusahakan pemerintah. Yang kelima, domisili merupakan titik pertalian yang didasarkan kepada prinsip teritorial. Yang keenam, tempat kediaman atau residence. Tempat ini adalah sehari-hari yang bersangkutan dianggap mempunyai kediaman. Yang ketujuh, tempat kedudukan. Tempat kedudukan penting untuk suatu badan hukum karena dapat menimbulkan persoalan HPI. Yang kedelapan, hubungan antara TPP dan TPS. TPP adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menciptakan suatu hubungan hatah. TPS adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan suatu sistem hukum tertentu. Yang kesembilan, pilihan hukum. Pilihan hukum adalah TPS jika terjadi dalam hubungan HAG dan HPI.
Yang ke-10, tempat letaknya benda atau situs. Berlaku ketentuan hukum dari tempat letaknya benda yang bersangkutan adalah hukum yang berlaku untuk hubungan hukum. Yang ke-11, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum. Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum akan menentukan hukum mana yang harus digunakan. Yang ke-12, tempat dilaksanakannya perjanjian. Tempat di mana dilaksanakannya perjanjian suatu kontrak sebagai hukum yang harus diberlakukan. Yang ke-13, tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum. Dipakai menurut teori klasik, hukum dari tempat di mana perbuatan melanggar hukum yang dilakukan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Dan inilah unsur negara-negara dengan prinsip nasionalisme. Memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, memiliki wilayah tertentu, memiliki organisasi tertentu, dan memiliki suatu kelompok anggota-anggota tertentu. Yang kedua, negara-negara dengan prinsip domisili. Konsep domisili dalam common law system dibedakan menjadi 3. Yang pertama, domisili of origin, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena kelahiran orang itu di tempat tertentu. Yang kedua, domisili of dependence, yaitu tempat kediaman permanen seseorang karena ketergantungan pada orang lain. Yang ketiga, domisili of choice, yaitu tempat kediaman permanen seseorang yang dibuktikan dari fakta kehadiran seseorang tempat tertentu. 3. Tidak ada prinsip yang a priori lebih baik karena masing-masing sistem mempunyai keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian. 4. Kecondongan negara-negara Eropa kontinental terhadap negara-negara Anglo-Saxon. Titik tahu dalam HPI, negara-negara Anglo-Saxon lebih mengedepankan segi teritorial daripada hukum. 5. Teritorialitas terhadap personalitas daripada hukum. Semua orang yang berada dalam wilayah suatu negara dianggap takluk di bawah hukum negara tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu materi keempat, penunjukan kembali atau renvoi. Pengertian renvoi adalah penunjukan kembali kepada hukum yang semula menunjukkan sebagai hukum yang baru ditetapkan. Macam-macam renvoi terdapat menjadi 2, yaitu remission atau penunjukan kembali, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing kembali ke arah lex fori. Yang kedua, transmission atau penunjukan lebih lanjut, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing. Dan ini adalah penyebab timbulnya renvoi dan kaitannya dengan kualitatif serta titik taut. Contohnya, masalah pewarisan seorang warga negara Kanada yang mempunyai domisili of origin setelah meninggal tidak sempat membuat wasiat. Dia meninggalkan barang-barang bergerak, masalah timbul pembagian warisan ini di pengadilan. Contoh kasus renvoi yang saya ketahui hanya The Furgo case pada tahun 1879. Materi selanjutnya, materi kelima, yaitu kualifikasi. Istilah-istilah dalam kualifikasi, istilah-istilah kualifikasi adalah qualification dan istilah Perancis adalah equalification, clarification, istilah Inggris, characterization dari istilah Jerman qualification. Selanjutnya, harta benda perkawinan atau pewarisan. Harta benda perkawinan meliputi 3 golongan, yaitu harta bersama, harta bawaan suami, istri. Yang ketiga, harta yang diperoleh suami istri. Macam-macam kualifikasi. Kualifikasi ada 2 macam. Yang pertama, qualification of law, yaitu penggolongan atau pembagian semua kaidah-kaidah hukum yang ada. Misalnya, pembagian keadaan ke dalam hukum perjanjian, hukum penanaman modal, hukum waris, hukum perseorangan, dan sebagainya. Yang kedua, qualification of facts. Qualification of facts yaitu penggolongan atau penyalinan hukum dari fakta-fakta sehari-hari ke dalam istilah hukum. Fakta-fakta tersebut dimasukkan ke dalam kotak-kotak atau bagian-bagian hukum yang telah tersedia. Selanjutnya, perbedaan kualifikasi primer dan sekunder. Kualifikasi primer adalah kualifikasi yang diperlukan untuk dapat menentukan hukum yang harus dipergunakan serta untuk menentukan hukum asing manakah yang dipergunakan. Kualifikasi menurut kaidah-kaidah HPI dari lex fori. Yang kedua, kualifikasi sekunder merupakan lanjutan dari kualifikasi primer. Apabila sudah diketahui hukum asing manakah yang dipergunakan, maka perlu dilakukan kualifikasi lebih jauh menurut kualifikasi yang sudah ditemukan itu. Materi selanjutnya, materi yang keenam, yaitu ketertiban umum. Pengertian ketertiban umum. Secara etimologi, ketertiban umum dalam bahasa Belanda openbaar, orde, dalam bahasa Prancis ordre public, sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon public police. Konsep ketertiban umum di berbagai negara. Yang pertama, konsep Prancis
Italia. Dalam konsep Prancis Italia, ketertiban umum atau ordre public mengandung segala sesuatu yang membenarkan dipergunakannya hukum awak dalam persoalan HPI. Konsep Jerman, ketertiban umum dianggap sebagai pengecualian atau keistimewaan sebagai sesuatu yang tidak lazim diterima. Selanjutnya, konsep Indonesia. Dalam konsep Indonesia dipakai dalam berbagai variasi. Variasi yang pertama yaitu ketertiban umum yang dikenal dalam perjanjian dan membatasi bidang seseorang untuk bertindak secara leluasa. Yang kedua, ketertiban umum dalam arti ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan. Yang ketiga, ketertiban umum dipasangkan dengan istilah kesusilaan baik. Selanjutnya, yaitu hubungan antara ketertiban umum dan hak-hak yang telah diperoleh. Menurut pandangan berbagai sarjana hukum, persoalan hak-hak yang telah diperoleh mempunyai hubungan erat dengan ketertiban umum. Tujuan dari hak-hak yang telah diperoleh justru adalah sebaliknya daripada tujuan ketertiban umum. Materi selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu penyelundupan umum. Yang pertama, pengertian penyelundupan umum yaitu penyelundupan umum atau washing wicking, istilah Belanda for the alloy, istilah Prancis frauds legis. Hubungan penyelundupan umum dan ketertiban umum sangat erat. Keduanya bertujuan agar hubungan nasional dipakai dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing yang dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Keduanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah hukum asing. Lalu, penyelundupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang telah diperoleh. Karena adanya penyelundupan hukum, kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan. Contoh-contoh penyelundupan hukum yaitu yang pertama perkawinan. Perkawinan Gretna Green di desa Skotlandia merupakan tempat perlindungan bagi orang-orang Inggris yang ingin menikah tanpa persetujuan orang tua. Yang kedua, contoh dari Hatta Interu, perubahan agama agar bisa menikah lagi. Lalu yang ketiga, perceraian naturalistis Irlandia. Materi selanjutnya yang kedelapan yaitu pilihan hukum. Istilah dan pengertian pilihan hukum. Pengertian hukum merupakan salah satu alasan tersendiri di bidang teori hukum HPI. Istilah-istilah pilihan hukum adalah partage autonomi, parte autonomi. Batas-batas dalam pilihan hukum. Yang pertama, pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Yang kedua, pilihan hukum hanya dapat dilakukan dalam kontrak. Yang ketiga, pilihan hukum tidak boleh dilakukan dalam kontrak kerja. Yang keempat, pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum perdata yang bersifat hukum publik. Lalu, macam-macam pilihan hukum. Yang pertama, pilihan hukum secara tegas. Yang kedua, pilihan hukum secara diam-diam. Yang ketiga, pilihan hukum yang dianggap atau disebut presumptio iuris. Yang keempat, pilihan hukum secara hipotesis. Selanjutnya, fungsi-fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak internasional. Yang pertama, alasan memenuhi azas kebebasan berkontrak. Yang kedua, alasan praktis. Yang ketiga, alasan kepastian hukum. Yang keempat, untuk menentukan kepastian lex causa atau hukum yang seharusnya berlaku. Selanjutnya, teori dalam pilihan hukum. Yang pertama, teori lex loci contractus atau hukum yang berlaku adalah hukum tempat di mana kontrak ini dibuat. Yang kedua, teori lex loci solution, yaitu pilihan hukum ditentukan dari tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Yang ketiga, teori the proper law of the contract. Untuk hukum yang berlaku adalah hukum negara yang paling wajar berlaku bagi kontrak itu, yaitu dengan mencari titik berat atau titik taut. Lalu yang selanjutnya, teori the most contrasting connection, yaitu manakala para pihak tidak melakukan pilihan hukum yang dibuatnya, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang paling mempunyai karakteristik dalam hubungan kontrak tersebut. Materi yang selanjutnya, materi 9, hak-hak yang telah diperoleh. Yang pertama, pengertian hak-hak yang telah diperoleh. Seringkali disebut dengan right and obligation created abroad atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Lalu, hubungan dengan ketertiban umum. Prinsip hak-hak yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk memperbaiki atau memperlambat pelaksanaan ketertiban umum. Dan ini hubungan dengan lain-lain bagian HPI. Misalnya, berhubungan dengan penyelundupan hukum dengan persoalan kekuatan keputusan asing. Lalu, yang keempat,
perkembangan di negara-negara Anglo-Saxon. Di negara ini diperkembangkan ajaran tentang hak-hak yang telah diperoleh, hak-hak yang telah diakui di luar negeri diakui. Lalu perkembangan di Netherlands, Van Brakel menyatakan bahwa harus diadakan pengakuan hak-hak yang telah tercipta di luar negeri ini. Selanjutnya perkembangan di Indonesia. Dalam ketentuan pasal 16AB, pasal 3AB yang menganut prinsip nasionalitas, menurut Wijono Pradjidikoro dapat dilihat adanya unsur perlanjutannya keadaan. Selanjutnya pendirian kami. Hak yang telah diperoleh tidak dianggap sebagai fundamen secara dogmatis dari seluruh bangunan HPI. Cukup kita yang melihat hanya dipergunakan sebagai pembantu dalam menentukan hukum. Dan ini contoh lain mengenai hak-hak yang telah diperoleh. Yang pertama, badan-badan hukum yang tak dikenal. Yang kedua, wasiat baru yang merugikan. Yang ketiga, perubahan letaknya benda bergerak. Materi yang selanjutnya, materi ke-10, yaitu persoalan pendahuluan. Pengertian persoalan pendahuluan adalah persoalan atau masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hukum. Dan ini cara penyelesaian. Yang pertama, absorption, yaitu dicari dan ditetapkan melalui penetapan HPI. Yang kedua, repartition, yaitu di mana hakim harus menetapkan leg cause untuk masalah pendahuluan. Yang ketiga, pendekatan kasus demi kasus, yaitu mencari leg cause-nya, menyelesaikan persoalan pendahuluan dan menyelesaikan masalah pokok. Dan ini hukum yang dipakai untuk persoalan pendahuluan. Yang pertama, leg cause les Corsarda McCoy. Yang kedua, leg fori les Varistes, Arape, Kagel dan lain-lain. Yang ketiga, casuistis Limaire, Likois, Lukas. Materi yang selanjutnya yaitu materi ke-11, penyesuaian. Pengertian penyesuaian. Penyesuaian adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum atau terminologi hukum sendiri. Lalu contoh-contoh penyesuaian. Yang pertama, akte otentik atau terdiri dari bentuk surat wasiat, surat kuasa untuk letaknya hipotek, dan surat kuasa mengangkat sumpah di India. Yang kedua, adopsi. Yang ketiga, trust. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang ke-12, timbal balik dan pembalasan. Dalam suasana HPI, timbal balik bukan merupakan suatu syarat mutlak. Pemakaian hukum asing boleh dihubungkan dengan bagaimana sikap kita daripada negara asing bersangkutan terhadap hukum kita, tetapi bukan merupakan syarat umum. Lalu, perbedaan istilah. Yang pertama, restorisi adalah kita berhadapan dengan perbuatan-perbuatan negara bersangkutan yang merugikan tetapi belum menyalahi hukum. Yang kedua, represi sale adalah kita berhadapan dengan perbuatan yang senonoh yang melawan hukum dari negara bersangkutan. Yang ketiga, timbal balik, menghendaki terlebih dahulu pembuktian daripada adanya persamaan oleh negara asing yang bersangkutan dan baru setelah itu diberikan persamaan. Yang keempat, pembalasan. Lebih dulu terjadi persamaan yang apabila dibuktikan kelak adanya perlakukan yang tak sama oleh negara asing. Yang kelima, timbal balik secara formil dan material. Poin A, timbal balik formil ada dua bentuk. Yang pertama, asimilasi dengan warga negara, dan yang kedua, klausula bangsa yang paling diutamakan. Poin B, timbal balik material. Timbal balik ini tunduk kepada identiti dari hukum material awak. Dan selanjutnya yaitu materi yang ke-13 yaitu pemakaian hukum asing. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain atau negara asing atau di luar wilayah. Yang pertama, dasar teoritis pemakaian hukum asing yaitu sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis, memiliki variabel dalam penelitian. Yang kedua, macam-macam hukum asing. Hukum asing adalah fakta. Hukum asing adalah hukum. Hukum asing seperti berlaku di negara asing bersangkutan. Lalu, pembuktian dari hukum asing. Hukum asing tidak dapat ditentukan. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama, leg fori sebagai pengganti. Yang kedua, hukum asing diduga adalah sama dengan hukum biasa. Yang ketiga, hukum asing atau hukum yang paling dekat pada hukum asing yang bersangkutan. Yang terakhir, gugatan ditolak. Untuk macam-macam hukum asing yang keenam yaitu
Hukum asing dapat dilakukan kasasi. Yang ketujuh, hukum asing dapat diuji pada hukum antar negara. Yang kedelapan, hukum dari negara yang belum diakui. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.